好，大家都用餐了吗？Teman-teman sudah pada makan? 大家这个星期过得怎么样？Apa kabarnya teman-teman di minggu ini? 我希望大家都健健康康，过得很好呀。Saya berharap teman-teman semuanya sehat-sehat dan melewatinya dengan sangat baik. Oke, 好，用餐了是吧？的Ibu Gong Mary ya, Ibu Linda juga sudah ya. 好，谢谢大家的反应，Thank you ya buat responnya. 我们上星期到哪儿了？Kita minggu lalu sampai di mana? Sambil saya share bahan ya teman-teman ya. Oke, 我们看一下啊，上星期是到哪儿呢？大家今天上班的时间，可能有的还在路上，或者还没下班，是吧？Ya, hari ini mungkin hari kerja ya. Jadi ada teman-teman mungkin yang masih di jalan atau mungkin bisa jadi juga masih di kantor ya. Oke, sambil kita lihat ya modul minggu lalu sampai di mana. 我看一下啊。到了16课，好，sampai lesson 16 ya. 谢谢 Ibu Maiska，谢谢您thank you ya sudah bantu untuk ingatkan. 16课，好的，我们念了是吧？我们已经看了绘画的意思吗？Kita sudah lihat isu itu arti ya, arti dari conversation sudah. Oke. Sudah ya，好，谢谢。所以已经结束了啊，sudah selesai semua ya。好，我们已经绘画了吗？Sudah latihan conversation satu-satu dengan volunteer yang ada。好了，OK，好，那好吧，我们就看一下。我们再看一下生词。Kalau memang sudah, kita akan lihat kosakata untuk percakapan bagian kedua ya. 我们看一下生词的第二部分。第二部分 itu bagian kedua 生词。看一下第8页 halaman 8, teman-teman boleh buka ke modul yang masing-masing 第8页 halaman 8 ya. Oke, 大家都找到了是吧？找到 itu sudah ketemu ya. 好，大家先听我念一遍，teman-teman boleh dengerin saya baca sekali. Nanti kita akan latihan baca ya, sambil latih 发音和声调，sambil kita latihan pronunciation dan juga lafalan. Oke, 生词 saya rasa 生词 ini sudah didengerin selama setahun ya. Harusnya sih sudah hafal banget ya. Oke, 生 nada satu ya, 生词 词 nada dua. Ya, CI sekali lagi mungkin ada teman-teman yang joinnya pertengahan, nggak apa-apa. Tinggal dimatangin lagi bahwa pinyin itu cara bacanya berbeda dengan bahasa Indonesia ya. CI, kalau masih kesusahan CI, tinggal kopas ya. Sheng, ci, CI bacanya ci kalau nada satu. Ci, nada dua. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ci, nada dua. Sheng, ci, yue, yue, nomor satu itu yue, nada satu. Shi, shi, kalau yang nomor dua, shi, shi, dua, satu. Ya, kalau masih agak kesusahan, teman-teman saran saya bantu dengan tangannya. Shi, shi, terus H itu untuk tandanya lidah kita diangkat. Shi, shi, 再来第三, yang ketiga, 规模, UI, teman-teman boleh tambahkan catatan ya ke modul masing-masing. UI dibaca UEI, bacanya ya, tapi tulisnya UI ya. Jadi G baca K di bahasa Mandarin, sehingga Kui Mo, M bacanya MUO ya, nada dua. Kui Mo, 再来是社区，社区二
Sambil saya pelan-pelan ya, sambil saya jelasin dulu. Kalau SHI yang di nomor 2, kan kita bacanya shi, shi. Kalau ini SHE. Nah, kalau misalnya teman-teman kayaknya bingung membedakan, SHE, E-nya dulu ya. E, she, nada 1. Tapi di sini adalah nada 4. She, she. Dan lidahnya memang diangkat karena ada H ya. Oke, she, qu, she, qu, Q ketemu U. Mulutnya setengah bulat ya. Teman-teman bisa lihat video saya. She, qu, 活动, 活动. 执法, 执法. 视频, 视频, pinnya ada 2 ya. 视频, 会议室, 会议室. 再来是断, 断. 限制, nomor 10 ya. 限制. Lanjut, 期间, 期间. 社交，社交，隔离，隔离，nah ada dua-dua. 遇到，遇到，集市，集市，部分，部分，包括，嘎 baca kaha，包括。开会，开会，再来等等，等等，一样，一样，轮流，轮流，制度，制度，减少，减少，这样，这样。之间，之间，接触，接触，nya 4, 接触，疫情，疫情，早日，早日，结束，结束，网络。网络，发生，发生，故障，故障，突然，突 de baca deha，突然，无法，无法，同样，同样。再来一次好吗？ sekali lagi ya. Oke, 生词约时诗时诗规模社区社区活动活动执法执法，视频，视频，会议室，会议室，断，断，限制，限制，期间，期间，社交，社交，隔离。隔离，遇到，遇到，集市，集市，部分，部分，包括，包括，开会，开会，等等，等等，一样，一样，轮流。轮流，制度，制度，减少，减少，这样，这样，之间，
之间接触接触疫情疫情早日早日结束结束网络网络发生发生故障故障突然突然无法无法同样同样好，我们来练习一下 kita latihan ya. 我看谁举手了，saya coba lihat ya, ada volunteer yang tunjuk tangan. Oke, ada Ibu Anita. Saya unmute ya Ibu ya. Oke. 你好，晚上好，老师。晚上好，晚上好。第一到第五 boleh dibantu baca nomor 1 sampai 5. Silakan Ibu. 1, 2, 3. 约实施规模社区社社区 OK， 活动。很好，都不用我改哦，都对了，谢谢你，很好，很棒，sudah bagus banget ya, tidak perlu 谢谢 saya. 老师，SHI dan SHE minta tolong diucapkan lagi, 老师。 Oke, kalau SHI kita ambil yang misalnya ada yang sama ya, biar apa ya equal gitu ya, maksudnya lebih oke. Misalnya contoh SHI, I itu ya, memang tidak ada lambang bahasa Indonesianya ya. Jadi ketika apa ya bunyi SHI, dia bunyinya misalnya contoh nada 1 ya, shi, shi, nada 1. Tapi kalau SHE nada 1, teman-teman ingat A, O, E, masih ingat ya vokal A, O, E, nah E-nya dari situ. Sehingga oke, kalau misalnya kesulitan, teman-teman bunyiin dulu vokalnya. A, O, E, shi tambah E, jadi she, nada 1. Nah, kalau di nomor 4, SHE-nya nada 4. Jadi she, she. Ibu mau ulang?社区 Yes, E-nya sudah cukup jelas ya. Jadi bagi kalau ragu-ragu kan shi, kalau shi pun ragu-ragu, tips dari saya adalah kopas. Kopas misalnya kan teman-teman tahu ya, lao shi kan teman-teman sudah bisa sebutin dengan sangat tepat. Nah, SHI itu kan shi. Oh, ini misalnya contoh nomor 2 ya. Sekalian teman-teman bisa lihat ya karena ditanyakan buat pelajaran kita semua. Nada 2, oh, shi, nada 1, nada 2-nya shi, ya, nada 2, shi, berarti yang huruf pertama kan bacanya nada 2, shi, shi, mau dicoba? Shi, shi. Yes, kalau nomor 4, shi, qi, shi, yes, ya tadi nada shi. doang ya, tapi shi-nya sudah benar. Jadi kalau ketemu oke, A, O, tapi ini nada 4. Ya kan ya. Terus shi, she. Dia lebih kencang E-nya ya, bunyinya she, qu, seperti itu ya. She, tapi Ibu pronunciation-nya sudah benar. Kalau tadi kurang tepat pasti saya revisi. Ini sudah bagus ya. Cuma memang kalau baca kita masih di dalam kontrol kita ya. Kita masih tahu oh SHI bunyinya shi, SHE bunyinya she. Nah, begitu dengar mungkin agak bingung gitu ya. Kali ya. Iya. Ya, Iya. kalau dengar memang nggak apa-apa. Dengar masih butuh satu proses ya. Lebih sering dengar jadi tahu oh shi sama she. E-nya lebih kencang. A, O, E. Nah, kalau teman-teman lupa A, O, E. Nah, itu kan jadi gampang. She gitu ya. E-nya lebih kencang ya. Semoga kejawab Ibu Anita. Ya, ya. 谢谢老师。不客气，不客气。再来 kita lanjut ya. Berikutnya ada Yuin, saya unmute ya, Yuin ya. Oke. 老师，你好，晚上好。晚上好。来念一下第
第6到第10, nomor 6 sampai 10, silakan. 1, 2, 3. 是发，直 nada 2. 直发， Fa-nya 3 ya. 直发， Ya, 直法. 直发， Oke, nomor 7. 视频， 好，第8. 会议室， 好，会议室。第9. 段， Oke. 限制，限制，很好。第6再来一次 nomor 6 sekali lagi. 执法，执执法， Yes, ya, 执法. Oke ya. 执法， Benar. Nah, kalau sulit boleh bantu dengan tangan. Tapi ini udah oke banget ya. Sedikit saja nggak apa-apa. Itu masih oke ya. Sini, Yuyun. 谢谢老师，不客气，再再见。见。 Oke, sudah maju banyak ya dibandingkan dulu pas saya ngajarin Han Yupin. Oke, lanjut Ibu Lili. Saya unmute ya, Ibu. 你好，老师。你好，你好。念一下11到15 11 sampai 15, silakan. 期间 Oke. 社交，社Ya, 社交. 社交 Oke, 13. 隔离 隔离 ，OK，再来14 15. 遇到遇到遇那4 ya, 遇到 ，OK， 15. 集市集市 14 boleh sekali lagi Ibu. 遇到遇那4. 遇到好，11 boleh. 期间好，12 12. 社交 社nya ada 4. 社社交 ya, nada ya Ibu ya, terutama nada 4 ya. Jadi ada yu, ada she. 好，谢谢 Ibu Lili, 不错, udah bagus ya. 再见，加油加油。Oke, saya lanjut ya. Berikutnya ada Ibu Cynthia. 你好。Ya, oke. Coba sekali lagi. 你好。晚上好，老师。晚上好，晚上好。来念一下16到20 16 sampai 20, silakan. 1 2 3. 部分。部分. Jadi punya 4, fen-nya dibaca pendek ringan. 部分. 部分。 Oke. 包括。括. 包括. Bao-nya 1. 包括。还没. 包括. 包括。 Yes. 18. 开会。 Oke. 19. 等等。 Oke. 一样。一样. 16 boleh sekali lagi Ibu. 部分。 Bu 4. 部分。 Oke. 17. 包括。很好，包括yang lainnya sudah oke ya. 谢谢 Ibu Cynthia, 很好，不错ya. Sudah maju ya, dikit saja yang perlu direvisi. 好，谢谢你，再见，加油。saya lanjut ya, ada Ibu Meiska. Hello， Ya, 晚上好，老师。晚上好，晚上好。来念一下21到25 silakan Ibu. 1 好。 2 3. 轮流。轮流 OK. 22. 制度。 23. 减少。减少 24. 这样。 25. 之前。 间 ada 1. 这件。间 这件。
Ya, tarik ya. Yang lainnya sudah oke ya. Boleh sekali lagi nomor 25. 之间之间，很好，谢谢您，很好，很进步了。谢谢老师。 不客气，不客气ya. Yang lainnya sudah oke ya, sedikit saja ya. Oke, tadi 之间 间 ada satu. Saya lanjut berikutnya ada Ibu 秀珍。好的，saya unmute ya. 你好，老师晚上好。晚上好。念一下26到30, boleh dibaca 26 sampai 30. Silakan. 1, 2, 没错，疫情早日结束，网络。很好，都很好啊，不用我改。谢谢您，Ibu 秀珍，sudah 谢谢 bagus 老师。 ya. Oke, 谢谢，再见，很好。再来Ibu Elizabeth, saya unmute ya Ibu. 你好，Ibu, 能听到我的声音吗？ Bisa kedengaran suara saya? Coba saya unmute sekali lagi ya Ibu ya. Oke, 可以吗？你好，晚上好，老师。晚上好。来念一下31到35, boleh dibaca 31 sampai 35. Silakan Ibu. 1, 2, 3. 发生，发生 ada satu-satu ya. 发生。发生，好，32. 鼓掌， Kunya nada berapa? 4， 4. Kalau 4 gimana? 鼓掌， Yes, 鼓掌。33, 33. 突然， Oke, tu nada? 1， Berarti nada satu gimana? 突然， Ran naik ada 2 ya. Tu ran. Ya, oke. Tu ran ya, mungkin keputus. Oke, lanjut 34. 无法， Fa-nya 3 ya. U-nya udah benar Ibu. U, fa. 无法， Oke, 35. 同样， 很好. 33 boleh sekali lagi Ibu. 突然， Ran ya, 2 ya naik. Tu ran. Oke, 34. 无法， Ufa, oke. Lanjut 31. 发生， 很好. 32, 32. 鼓掌， 很好. Oke, bagus ya Ibu. Sudah tahu ya nadanya. 谢谢您 Ibu Elizabeth. 再见。很好。谢谢老师。不客气，再见，加油。Saya lanjut Ibu Linda. Kita mutar sekali lagi ya. Oke. Ya, 老师，你好。Oke. 你好。念一下第1到第5. Ibu boleh silakan dibaca nomor 1 sampai 5. OK， 1, 2, 3. 约 Nada 1 Ibu. 约约 对，约。约 Nomor 2. 是是 Ya, oke. 十是 是 ya, oke ya. Tadi sudah mendekati ya. 十 nomor 3. 规模 很好. Nomor 4. 失去 Cu nada 1 ya. Se-nya nada 4. 社区 社区 yes, 社区 nomor 5. 活动 Ya, 活动 活动 Ibu boleh yang nomor 4 sekali lagi. 失去 41 ya. Jadi 社区 社区 oke. Nomor 5.
活动 Oke, 活动。再来是tadi nomor 1. 约 Nada 1. 约 Yue. 约 Ya, ditarik sepanjang bahu ya. Yue.约 Yes. 谢谢您, Ibu. 加油加油, Yes, sudah lumayan ya dibandingkan yang dulu. 好，再见. Ya, 再见啊, 加油. Semangat lagi ya. Oke, lanjut Pak Amin. Saya unmute ya. 你好，老师。你好，念一下第6到第10 nomor 6 sampai 10 silakan. 1 2 3. 执法、 Oke. 视频、会议室、段、先制。 Ya, 限制. Oke ya. Sudah tahu ya ketika ini ada 4. 谢谢 Pak Amin, sudah bagus ya. 谢谢。再见，再见，很好。谢谢。 Oke ya, saya lanjutin. Ya, sudah banyak perkembangan ya, terutama teman-teman yang sering tunjuk tangan. Saya hafal nama dari awal sampai sekarang. Oke, ada Ibu Iren. Ya, oke. 老师晚上好。 晚上好, Ibu Iren. Silakan dibaca ya, 11 到15, 11 sampai 15. 1 2 3. Nomor berapa, Laus? Sorry. Ya, 11 sampai 15. 11 sampai 15. Jian. Ya, qi ya. Jadi Q itu dia ada angin ya. Qi jian. Jian. Oke. Sejiao. Se-nya ada 4. Se, jiao. Sejiao. Jiao ada 1. Se, jiao. Sejiao. Ibu boleh ikutin saya sekali lagi ya. Se, jiao. Sejiao. Oke, lanjut. Keli. Ke-nya udah bagus. Li ada 2. Ke-li. Keli. Oke. 14. Yu jiao. Yu dao. Yi dao. Yu dao. 15. Yi xi. Ji ya. Jadi kalau J itu bunyinya kayak cici-nya bahasa Indonesia ya. Ji shi. Yi shi. Ji. Ji shi. Yi shi. Yi shi. Ji shi ya. Cici. Kayak kita spelling cici. Koko cici. Ji shi. Yi shi. Ji shi. Ibu yang 11 boleh ikutin saya. Qi jian. Qi jian. Oke. 12. Se jiao. Sejiao. Jiao 1 ya Ibu ya. Se jiao. Sejiao. 14. Yu dao. Yi dao. 15. Ji shi. Ji shi. 及时，好，谢谢您Ibu，再见。Ya, 不客气。Kita lanjut berikutnya, Ibu Su Qiaoping 是吧？saya unmute ya Ibu。老师晚上好。晚上好，来念一下16到20 16 sampai 20 silakan Ibu。1 2 3。部分。OK。包括。括ada 4。包括。包括。OK。开会。好。等等。一样。一样，很好。Ibu pronunciation sudah bagus ya，不用我改，很棒。谢谢您，再见。老师晚上好。晚上好，再见。加油加油，再见。再来是Ibu Lili。Ibu Lilinya beda kali ya. Oke, 好，saya unmute ya。你好，老师晚上好。晚上好。念一下21到25 21 sampai 25来1 2 3。轮流。制度。减少。这样。之间。
很好，都很好啊，很棒。tidak perlu dikoreksi ya，很好，再见，很好，谢 Ibu。谢老师，再见。很棒棒啊，拜拜。再来是 kita lanjut Nana. Oke, saya unmute ya, Ibu Nana. 晚上好，老师。晚上好。念一下26到30, 26 sampai 30. Silakan Ibu. 1, 2, 3. 之间接触接触，OK。疫情疫情，OK。28早日结束30网络好，网络很好，发音都很好，很棒，谢谢您，再见。谢谢老师。不客气，不客气，很好。再来最后一位啊，satu lagi ya, terakhir. Oke, Ibu Rania. Oke, saya unmute ya, Ibu Rania. Silakan, 31到35. 你好。你好，老师。哎，你好，来念一下31到35。Silakan Ibu. 1, 2, 3. 发生故障。Zhangnya bersih. Bersih itu maksudnya nggak usah ada angin ya. Guzhang. 故障。好。突然。OK。无法。同样。好，很好，都很好，很棒，不用我改，tidak perlu direvisi ya. 谢谢 Ibu Rania， 再见。谢谢老师。不客气，再见。见。再见。Oke teman-teman ya, kita lihat dulu artinya. Dari yang baca, saya rasa 90% ya, rata-rata sudah bagus, pronunciation maupun nada. Bahkan teman-teman ketika salah nada langsung tahu, oh iya ini harusnya baca nada berapa. 我很高兴, saya sangat happy ya teman-teman, itu sudah kemajuan. Walaupun mungkin teman-teman nggak bisa merasakan, tapi saya yang ikutin dari awal, yang saya ajarin Hanyu Pinyin dari awal ya, dimana teman-teman kesulitan, sekarang jauh berbeda ya teman-teman. Boleh putar lagi rekaman yang awal-awal pertemuan kita, kalau ada suaranya teman-teman, nah teman-teman boleh lihat ya, sudah jauh-jauh sangat maju. Xie daja. Oke, kita lihat arti dari kosakata halaman 8 ya teman-teman. 我们看一下生词的意思. Nah, cuman supaya saya gampang, nanti saya share-nya yang halaman buat saya tulis. Kalau untuk kosakata, saya rasa teman-teman sudah punya modul ya. Jadi kita masing-masing lihat dari modul. Oke, Hauma? Begini lebih oke. Soalnya kalau nanti saya tulisin tambahan kalimat, teman-teman juga bisa screenshot lebih bebas ya. Oke ya. Jadi teman-teman boleh buka modulnya masing-masing, termasuk saya juga lihat dari modul ya. Yang ini saya share dokumen yang saya bisa untuk tulis. Oke. Oke, 好，我们看一下第一个生词 ya, semua sudah dapat modul kan ya. Kalau belum nanti teman-teman boleh print ya dari link di ruang kelas. 生词 kosakata baru. Yue ini artinya berjanjian ya. Jadi yue ini kata kerja. Contoh kalimat, mungkin saya akan lebih ke contoh kalimat biar teman-teman tahu cara mengaplikasikannya. Misalnya saya janjian sama siapa ya? Sama Pancang ya. Oke ya. Jadi 我约了班长明天 Oke, muncul ya. 明天明天一起去比如说吃饭. Mungkin teman-teman sudah tahu arti dari kalimat ini ya. Yue le ini
maksudnya kegiatan itu sudah saya lakukan ya. 我约了班长明天一起去吃饭. Artinya teman-teman mungkin sudah nangkap ya, saya sudah janjian gitu ya sama panjang besok ichi bareng-bareng pergi makan ya. Artinya saya sudah janjian sama panjang, artinya sudah appointment, make appointment sama panjang. Besok mau pergi makan bareng gitu maksudnya ya. 我约了班长. Kalau teman-teman lagi ke satu perusahaan, ke bagian resepsionis, misalnya, 你好，我要见李先生，比如说这样子呀, saya mau ketemu 李先生，我要见李先生. Terus mungkin si resepsionis akan tanya, 你约了吗？你预约了吗？ kadang-kadang dia tambahin 预约了嘛，就是这个约。约 tadi membuat janji ya, artinya sudah janjian gitu ya, make appointments. Nah, ini artinya lebih awal gitu ya, bikin janjinya di awal gitu maksudnya. Jadi nggak dadakan maksudnya. Yue berarti sebelum teman-teman ke sini sebenarnya sudah bikin appointment-nya mungkin sehari sebelumnya atau seminggu sebelumnya dan sebagainya. Itu namanya yue. Yu itu artinya ramalan ya. Tianqi yu ce de yu. Yu ini lebih ke sebelum terjadi gitu ya. Nah. Yue tadi janjian. 老师 kalau saya nggak bisa hafal lengkap, misalnya contoh, 你预约了吗? Saya lupa ya kemarin depannya apa. Nah, teman-teman boleh pakai 你约了吗? Misalnya kan tadi ya mau ketemu Li Xiansheng, terus orangnya bilang 你约了吗? 约了, sudah janjian, artinya sudah bikin appointment gitu ya. 预约 itu bikin janji, 对不起. Bikin janji terlebih dahulu, itu namanya 预约. Tadi yang saya bilang 天气预测 就是这个预. 天气 itu apa teman-teman? Masih ingat? Saya lupa ya, kita sudah belajar belum? Cuaca. 测 ini artinya ramalan. Sebelum terjadi ya. Jadi perkiraan dari sebuah cuaca sebelum terjadi. Benar nggak? Pasti misalnya contoh BMKG bilang bahwa beberapa hari ini akan hujan. Nah, itu pasti perkiraan cuaca dan sebelum terjadi itu namanya 预测. Makanya ditambahin 预 di sini. 测 itu ramalan ya. Nah, 预测, 天气预测. Makanya kalau ditranslate pun orang bilangnya ramalan cuaca, tapi dia ada yu. Nah, yu di sini artinya sebelum terjadi sesuatu, namanya yu ce. Ce itu ramalan, ya. Oke, silakan teman-teman mau screenshot. Jadi resepsionis akan tanya, 先生，您预约了吗? Misalnya teman-teman mau ketemu siapa, terus resepsionis bilang, 先生，您预约了吗? Bapak, Anda sudah bikin janji sebelum hari ini gitu ya maksudnya ya. 预约了吗? Oke, saya lanjut ya. Oke. Boleh saya ganti halaman? Jadi 约 ini adalah kata kerja. Oke, satu lagi mungkin teman-teman akan sering dengar 我们约好了. Saya lupa ini lirik lagu atau apa, tapi harusnya kepakai sehari-hari ya. 比如说 teman-teman contoh ya, 比如说 itu artinya contoh, 比如说 ya, saya takut teman-teman pikir 比如说 apa ya, 比如说 itu artinya contoh, kadang-kadang saya udah nyambung ke bahasa Mandarin ya. 比如说 contoh, teman-teman bilang yuk kita maksudnya deal gitu ya, bikin janji dan takoko bahasa Indonesianya apa, teman-teman boleh bantu saya, takoko maksudnya deal gitu ya. Nah itu 约好, 比如说kita lagi janjian sama anak bilang oke, saya mau rajin belajar bla bla. Terus kita bilang oke, 我们约好了，你要好好读书 misalnya contoh ya. 要努力读书，约好 tambahin 好. Jadi udah janjian, udah deal, udah sepakat ya. Oke, namanya 约好. Menurut saya bahasa Mandarin ada baiknya ya. Contoh 约 kata kerja, janji. Begitu 好 berarti ini result. Teman-teman masih ingat kita ada verb plus result. Resultnya 好. 好nya di sini artinya sudah deal, sudah sepakat. Oke. 我们比如说
我们约好约好了，不见不散。我忘了不见不散itu sudah pernah kita pelajari. Ya, 我们约好了我们约好了 artinya pokoknya sudah sepakat, sudah deal gitu ya, tidak akan ada perubahan, itu namanya 约好. 不见不散, tidak ketemu, tidak akan bubar. Maksudnya, misalnya contoh teman-teman janjian sama saya di satu tempat. Nah, terus misalnya contoh lah ya, lagi hujan ya, saya kasih perumpamaan kondisi. Kita sudah janjian, pokoknya kita besok ketemu jam 3 di Plaza Indonesia, contoh ya, kita sudah janjian dan sudah deal sepakat apapun yang terjadi harus ketemu, soalnya mungkin sudah lama nggak ketemu, contoh ya. Nah, besok jam 2, pas jam 2-nya hujan gede. Orang rumah saya bilang gini, udahlah nggak usah pergi, hujan gede nanti takutnya banjir gitu ya. Nah, terus saya dengan sangat yakin bilang bahwa 我们约好了不见不散 gitu ya. Berarti saya juga begitu yakin yang sebelah sana dia pasti tungguin saya sampai datang. Itu maksudnya ya, 不见不散. Tidak ketemu, tidak bubar ya. Ini satu istilah, saya nggak tahu ya, kita udah belajar belum? Saya juga lupa ya, sudah kasih belum ya kosakata ini. Artinya kalau saya tidak ketemu orangnya, saya tidak pulang atau tidak bubar maksudnya ya. 不见不散，我们约好了不见不散. Atau mungkin teman-teman pernah janjian sama satu orang di satu tempat 3 tahun kemudian gitu ya. Nah, begitu 3 tahun kemudian di hari yang ditentukan ya teman-teman datang karena memang sudah deal gitu ya, sudah sepakat dan akan tungguin salah satu pihak sampai ketemu gitu maksudnya ya. 我们约好了不见不散. Saya lanjut ya. Jadi 约 ini adalah kata kerja. Nomor 2, 实施. 实施 ini menerapkan. Nah, 实施 ini konteksnya sangat formal. Biasanya untuk menerapkan sebuah aturan, namanya 实施. Menerapkan sebuah solusi, itu namanya 实施. Ya, 比如说, kita lihat contoh, misalnya 政府. 政府实施了 比如说实施menerapkan apa ya? 实施了menerapkan contoh apa ya? Menerapkan apa ya? 我想一想. Oke. PPKM nanti ada di buku ya. Mungkin saya pikir vaksin boleh ya. 打疫苗的活动. 活动 juga ada di kosakata kita ya. Saya ambil vaksin supaya teman-teman nambah kosakata ya. 政府 ini pemerintah. Menerapkan, 实施了. 打疫苗 itu artinya gerakan disuntik ya. 打疫苗 itu divaksin ya. Kata kerja vaksin. Divaksin, mungkin saya kasih divaksin biar teman-teman nggak salah pengertian ya. 活动 itu adalah aktivitas. 政府实施了打疫苗的活动。比如说这样子呀 simple. 实施 itu menerapkan. Oke, 再来是规模 ini cakupan. 规模很大 规模很小 规模 itu ruang lingkup ya. 比如说这个活动 saya lanjut ya dari kosakata yang ada. 这个活动 规模很大. 比如说 teman-teman mau bilang bahwa ini aktivitas ini cakupannya sangat luas, mungkin sangat melibatkan banyak pihak dan segala macam, itu namanya 规模很大. Lawan katanya 规模很小. Oke, 规模很小. 规模 itu ruang lingkup cakupannya ya. Oke, 再来是社区. Ini saya boleh next ya. 规模 ini cakupan.
社区 ini adalah wilayah tertentu, komunitas tertentu, ya satu daerah tertentu. Nanti saya kasih contoh ya, 社区 kayak kompleks, 社区活动 berarti aktivitas yang ada di kompleks itu saja ya. 我喜欢参加社区活动, misalnya contoh ya, saya suka mengikuti aktivitas yang diadakan oleh kompleks saya, namanya 社区活动. Ini sudah, saya boleh next. 社区活动. 好了吗? Teman-teman, untuk lesson ini kosakatanya memang agak sedikit, saya pikir bahasa-bahasa khusus. Nah, teman-teman nggak usah pusing, ambil yang kepake ya. Ini sengaja saya bikin kalimatnya yang teman-teman lebih kepake sehari-hari, jadi nggak terlalu berasa, aduh ini bahasanya bahasa koran, artikel gitu ya. Oke, 我们再看一下社区. Kayak tadi saya kepikir, 我喜欢参加 sudah pernah ya, sudah sering-sering saya ulang. 我喜欢参加社区活动. 社区活动. Koma, misalnya ya, 因为活动. 因为能认识很多新邻居. Ya, tambahan kosakata ya. 我喜欢参加, ini saya nggak perlu tulis ya. 参加itu berpartisipasi, ikut. 社区 yang tadi kita bahas di nomor 4 ya. 社区 itu kompleks, komunitas masyarakat tertentu. 活动 aktivitas ya. Saya suka ikut aktivitas kompleks, artinya komunitas tertentu yang ada di dekat saya gitu maksudnya ya. 因为 karena 能认识. Nah, kalau ini saya mau tanya teman-teman. 能认识很多 artinya apa? Sin baru, 邻居 itu tetangga. Oke, saya masih tunggu balas. Iya, dapat mengenal ya. 能认识很多新邻居 tetangga baru ya. Bisa jadi kita tinggal satu kompleks tapi nggak saling kenal. Nah, lewat kegiatan aktivitas kompleks biasanya jadi saling kenal ya. Misalnya kerja bakti dan segala macamnya ya. 社区活动. Nah, kalau teman-teman merasa, aduh 社区 ini gimana cara hafalnya ya? 社 ini dari 社会. Apa itu 社会? 社会 itu adalah masyarakat. Oke, terus 区 ini adalah 地区. 地区 adalah area, wilayah. Nah, dari kata 社 dan 区 maksudnya ya. Ini digabung, nah teman-teman bisa kepikir, oh masyarakat, orang-orang yang tinggal di satu daerah atau wilayah tertentu. Namanya 社区. Sampai sini oke? Ya, semoga kebantu dengan saya pisahin ya satu huruf dan satu huruf. 社区, 社会 itu masyarakat, 地区 itu area, wilayah. Jadi masyarakat yang tinggal di area atau wilayah tertentu, namanya 社区. 好了吗? 再来, kita lanjut ya. 活动, 活动 itu kegiatan aktivitas. Kalau teman-teman tanya saya, 活 itu artinya hidup. 动 artinya bergerak. Ya, 动. 活动. 动 ini teman-teman sudah pernah pelajari di 运动. 运动 itu artinya olahraga. 动nya sama ya. Ya, olahraga. 我喜欢运动, 我不喜欢运动 ya. Saya tidak suka olahraga misalnya contoh. 我喜欢运动, saya suka olahraga. 活 hidup, 生活的活 ya, kehidupan. 动 运动的动 atau gerak ya. 动 itu artinya bergerak. 别动 misalnya contoh teman-teman nonton film. Terus misalnya contoh lah ya, penjahat sama polisi. Terus begitu polisinya lihat penjahatnya dibilang 别动 jangan bergerak, 就是这个动 ya, bergerak. Oke. 再来是 saya lanjut ya, 活动 sudah. 执法
Zhifa itu adalah penegakan hukum. Ini sudah, saya boleh next ke halaman berikutnya. Zhi dari zhixing, fa itu dari falu hukum ya, ada penggalannya masing-masing. Halo Ma. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Zhifa, kan teman-teman merasa, oh ya zhifa ini kata baru, di mana zhi ini ada zhixing, menerapkan, sinonim dengan nomor 2, 实施, 执行, 实施 boleh. Cuman bedanya kalau ada 执行 ini benar-benar ketat dan ketat ya. Benar-benar ibaratnya sangat-sangat ketat gitu ya, sangat lebih ke hukum kalau namanya 执行. Kalau 实施 belum tentu. 实施 itu bisa menerapkan sebuah program. Ya, sedikit berbeda, tapi mereka boleh saling menggantikan masih oke. Nggak terlalu, maksudnya jauh banget, nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman nanya mau spesial, maksudnya dibedakan, 执行 itu begitu orang dengar 执行, orang tahu ini hukum. Begitu orang dengar 实施, masih tarafnya ya boleh secara umum ya, kegiatan, aktivitas, solusi, atau menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu itu pakai 实施, teman-teman catat ya. Tapi kalau misalnya langsung saya ketukar, maksudnya ketukar gitu ya, nggak apa-apa, itu nggak masalah ya. Oke, nah 执行 lebih ke hukum, makanya dia gabungnya sama 执法 ya, fa-nya dari 法律. Lu, teman-teman lihat saya ada kasih titik 2 di atas, itu bacanya mulutnya setengah bulat ya. Lu, falu, falu itu adalah hukum. Ya, falu. Sehingga pengacara disebut lu shi, pengacara. Saya belajar kosakata caranya begini. Jadi menurut saya lebih enak ya, dia ada tautannya gitu. Di mana teman-teman sekalian tahu, oh huruf Mandarinnya lu dipakai lagi nih, lu shi, lao shi de shi, lao shi kan seseorang yang sangat expert di bidangnya ya. Nah, lu shi, oh pengacara, orang yang expert di bagian hukum, namanya lu shi. Sampai sini oke? 执行 menerapkan sebuah kebijakan hukum. Makanya dia gabung ya, penegakan hukum 执法. Enggak ambil 实法, enggak. Karena ini 执行, menerapkan. Sampai sini oke? Tidak terlalu banyak kan ya tambahan kosakata. Saya berusaha ya, batasin nggak terlalu kemana-mana. Paling cuma pemecahan dari kosakata ini dari kata apa, ini dari kata apa. Semoga membantu untuk teman-teman menghafal. 再来是视频，视频 itu adalah video ya. Ini di modul 1 kita sudah belajar. 视ini adalah 电视，电视 itu apa? TV， 对，就是这个视呀，视频，频 itu 频道 channel。 ya, saluran, sehingga 视频 jadi video ya, 视频. 你要录音还是录视频? Misalnya contoh ya, 你要录 ini rekam. In, apa itu in teman-teman? Iya, rekam ya, 视频. Ini suara. Lu-nya udah ya, rekam video. Jadi maksudnya kamu mau direkamin suara atau video ya, mau rekamnya cuma suara doang atau mau direkamin video ya beserta gambarnya. 你要录音还是录视频? Oh, 录音就好了，不用视频ya. 录音就好了，不用视频. Suara aja, rekam suara aja, tidak perlu video ya, 不用视频, tidak perlu video. Oke, 再来第8 nomor 8 ya. 会议室
masih ingat hui yi? Saya ingat kayaknya pernah belajar ya. Hui yi itu adalah pertemuan, meeting. Ya, hui yi. Shi itu adalah ruangan. Nah, begitu teman-teman tahu, oh shi ruangan, jadi ruangan meeting ya. Oke. Saya boleh next? Mungkin teman-teman muncul di kepala teman-teman kai hui gitu ya. Meeting kan ya. Nah, mungkin dulu ada kesempatan di kali lalu saya ada jelasin ya, berbeda. Sudah? Oke. Hui yi shi. Hui yi ini meeting, noun, kata benda. Sehingga kalau kayak contoh hari ini saya seharian ada 3 meeting ya sebelum kelas ini. Penuh ya dari pagi sampai tadi sore, selesai baru jam 5.30. Nah, 我要跟大家说我今天很忙 misalnya ya. Contoh ya, 我今天很忙。koma. 有3个会议。Mau pakai ke boleh atau pakai chang juga boleh. Ya, 3场会议, 3 buah meeting. Oke. Nah, sekalian kai hui. Boleh teman-teman jawab saya, ini diartikan juga meeting, tapi kai hui sendiri adalah ada kai hui di 18 ya sekalian. Ya, ini adalah verb, kata kerja. Saya mau masuk meeting. Berarti saya mau masuk meeting. Teman-teman boleh jawab saya mau masuk meeting berarti saya mau masuk meeting. Meeting di situ adalah verb atau noun? Yes, verb ya. Nah, jadi maksud saya meeting, tapi saya mau bedain supaya teman-teman masukin kalimat nggak salah. Saya mau masuk meeting, misalnya teman-teman ngobrol sama saya, terus begitu waktu sudah sampai, saya bilang, saya masuk meeting dulu ya. Nah, 我要进去开会. Masuk ya. Sorry. 进去开会. Yang penting teman-teman ingat ya, dengan cara saya bedain begini, teman-teman paham, oh oke, 开会 itu verb ya. 我要进去itu masuk. 我们待会儿再聊，我们待会儿 itu bentar lagi ya, entar ya, entaran nah, entaran. Jadi 我们待会儿再聊 kita udah belajar ya di sesi lalu, ngobrol lagi nanti ya. 我要进去开会, saya mau masuk meeting ya. 我要进去开会, 时间到了, misalnya waktunya sudah tiba, artinya sudah waktunya saya perlu meeting, seperti itu, 开会. Sampai sini oke? Nah, kalau yang hui ini noun ya, rapat ya, kata benda intinya ya. Kenapa saya kasih kurung biar teman-teman nggak salah masukin ke kalimat. Jadi begitu mau bikin kalimat yang ada meeting, teman-teman analisa dulu. Oh, meetingnya ini noun atau verb ya. Kalau ini 有3个会议, ada 3 buah meeting, ada 3 buah rapat ya. 有3个会议, 有3场会议, seperti itu. Sampai sini oke? Nah, hui-nya digabung sama shi. Shi. Oke, saya tulis di sini aja ya. Nah, shi ini adalah ruangan. Yang pakai ini contohnya 教室. Berarti ruangan kelas, classroom, namanya 教室. 会议室 tadi ruang meeting ya. 教室 itu ruangan kelas. Jiao-nya dari mengajar. Tapi karena dia kata benda, harus dibaca nada 4. Masih ingat teman-teman? Ya, jiao shi. Karena dia kelas dan dia adalah benda, maka dibaca nada 4. Jiao shi. Oke. Ya, 进去 itu arah. Ada Ibu Areta. Ini lebih ke arah ya. 我要进去. Arah menuju ke dalam. Yang sebenarnya ya ini di sini ada 2 verb yang diulang, tapi verb yang inti adalah ini, 开会, meeting. Jadi saya mau masuk meeting ya, bahasa Indonesia juga ngomong gitu kan ya. Oke, sorry ya, ini waktunya sudah tiba, saya mau masuk meeting dulu ya.
Nah, di situ dua-duanya verb. Tapi verb inti adalah 开会. Boleh seperti ini ya. Saya mau masuk untuk meeting. 我要进去开会了。我们待会儿再聊. Nanti kita ngobrol lagi ya. Oke. Sampai sini oke? Jadi 会议室 ya. Dari kata 会议 adalah meeting, 室 adalah ruangan. Dan teman-teman, sekali lagi tips buat teman-teman, 是 ruangan berarti benda, sehingga dia harus gabung dengan benda. Nggak bisa 开会室, nggak bisa, 没有这个词, tidak ada kosakata ini, karena 开会nya adalah verb, ya. Oke, 再来我们继续, kita lanjut 段. 段 itu satu penggal, satu potong, satu penggal, ya. Ini sudah penggalannya dipakai misalnya. Contoh, 一段时间. Penggalannya untuk yang abstrak ya. 时间 itu apa? Waktu. Artinya satu jangka waktu ya. 一段时间. 我有一段时间没见过班长了. Saya ada satu penggal waktu tidak ketemu langsung sama 班长. Misalnya contoh ya. 一段时间. Sepenggal waktu. Yi duan shijian sepenggal waktu. Sebuah cerita, sepenggal cerita, sepenggal cerita. Yi duan. Cerita apa, teman-teman? 故事, ya. Sepotong cerita, sepenggal cerita. Dia lebih ke benda-benda yang abstrak ya, ituan. 再来是 lagi ya, 我们走了一段路. Artinya apa? 走nya artinya verb ya, berjalan. Satu penggalan. Lu ini adalah road, jalan. 我们走了一段路. Jadi tuannya dipakai bisa untuk waktu, bisa untuk cerita, bisa untuk satu penggal jalan. Artinya satu penggal rute. 我们走了一段路. Saya lanjutin ya teman-teman ya. 觉得很累就停下来休息. 觉得 artinya merasa, 很累 sangat capek, maka ya 就 ini penekanan, maka 停下来 itu berhenti. 休息 apa teman-teman? Istirahat ya. 我们走了一段路，觉得很累，就停下来休息. Ya, kami sudah berjalan satu penggal jalan, tidak ada ukurannya. Ya, ini sangat subjektif ya. Maksudnya udah berjalan satu penggal jalan, terus merasa sangat capek, akhirnya berhenti untuk istirahat. Ya. 我们走了一段路，觉得很累，就停下来休息. Oke, sampai sini oke teman-teman. Saya terlalu cepat nggak? Karena ini banyak kosakata baru. 还好吗? 还好 itu masih oke? 还好吗? Oke ya, oke. 谢谢 Johannes ya. Masih oke ya. Oke, jadi tuannya bisa sepenggal, bisa sepotong, tapi dia lebih ke sesuatu yang abstrak. Ya, oke. Oke ya, saya lanjut. Yang tadi, kalimat ini kan lebih ke benar-benar kita jalan kaki, terus capek dan berhenti. Nah, bagi teman-teman yang suka baca buku motivasi, gitu ya, saya mau bilang kalimat yang barusan saya tulis ini bisa jadi di konteks itu. Artinya teman-teman mungkin sudah berjuang satu
satu waktu gitu ya, terus merasa capek, akhirnya berhenti istirahat ya, tapi tidak menyerah gitu ya. Ini juga bisa untuk kalimat seperti itu, maksudnya konteksnya tergantung si penulis mau melukiskan kemana, tapi ada kalimat lanjutannya, artinya 我们走了一段路，觉得很累，就停下来休息。明天再继续走，明天再继续走，besok kita lanjutin perjalanannya. Perjalanan itu maksudnya ya mungkin kita lewatin proses ya. Bagi teman-teman yang mungkin lagi berjuang, ada sesuatu yang ingin dicapai, ya pasti kita berjuang ada hambatan, kita merasa capek, tapi kita tidak menyerah. Kita hanya berhenti untuk istirahat, besoknya mau dilanjutin perjalanan lagi. Itu maksudnya. Kalau teman-teman suka lihat, suka baca karangan novel-novel, dia kalimatnya seperti ini, tapi teman-teman paham, oh ya linguistiknya itu ya maksudnya, ya agak puisitis itu maksudnya. Jadi boleh konteks yang biasa-biasa kayak tadi benar-benar jalan, bisa juga konteksnya yang seperti itu ya. Kita dimotivasi bahwa ya udah berhenti, capek nggak apa-apa, tapi besoknya dilanjutin, bukan berhenti untuk menyerah ya. Oke, saya lanjut ituan. 限制itu adalah pembatasan. 限制adalah pembatasan. Ini nanti mau bahas tentang PPKM ya, makanya ada kosakata ini ya. Oke, 限制 itu pembatasan ya. Saya boleh lanjut ke halaman berikutnya ya. 限制。比如说 saya pakai kosakata yang ada biar teman-teman bisa kepake. 社区限制。社区限制，晚上，比如说呀，10点以上。不可以出门. Contoh, ini contoh teman-teman ya. 社区限制, teman-teman boleh bantu. 社区 adalah kompleks yang tadi kita pelajari nomor 4 ya. Jadi ini mungkin ketentuan atau kebijakan dari kompleks-kompleks tertentu ya. 限制 pembatasan. 晚上 misalnya titik 2, 社区限制 晚上10点以上, 以上 itu artinya ke atas ya. 不可以出门, tidak boleh keluar pintu, maksudnya udah nggak boleh keluar. Contoh ya, keluar pintu. Sampai di sini teman-teman oke? 10点以上 berarti jam 10 ke atas sudah tidak boleh keluar pintu misalnya ya. Atau mungkin ada beberapa sekolah, misalnya dia ada asramanya, dia ada ketentuan pembatasan misalnya ya. Nah itu boleh teman-teman pakai 学校限制我们晚上10点以上不可以出门. Sekolah, 比如说学校宿舍. Sebentar, saya pisah. 学校 itu adalah sekolah. 宿舍 itu asrama. 学校宿舍限制 pembatasan si asrama sekolah gitu ya. Malam jam 10 tidak boleh keluar pintu. Oke, sampai sini oke ya. Jadi 限制 dipakai seperti itu, pembatasan. 再来期间 ini adalah jangka waktu ya, 期间. Kayak tadi 一段时间 gitu ya, 一段时间. Sebentar ya. Ini oke, 学校宿舍 udah ya. Ini aslinya asrama sekolah. Ya, kalau dulu tinggalnya di asrama sekolah biasanya pasti ada peraturan-peraturan dan pembatasan-pembatasan. Oke, 期间 比如说 我们一起工作。这段期间
我觉得很愉快。Kosakatanya masih saya pakai ya, berulang-ulang dari yang kemarin modul ini. Terus di kosakata yang kemarin kita belajar ya. 我们一起工作这段期间，期间ini jangka waktu. Tuannya yang tadi penggalan. Penggalan jangka waktu ini ketika kita bareng-bareng bekerja, 我觉得很愉快. Saya merasa menyenangkan. Artinya bisa jadi partner ini benar-benar teman yang oke. Saya merasa senang ya bisa bekerja sama dengan partner yang ini gitu ya. 我们一起工作这段期间，我觉得很愉快. Saya merasa sangat menyenangkan. Teman-teman misalnya disuruh pidato dong, selesai project gitu ya, selesai project terus oke, minta siapa nih, Ibu Linda misalnya ya. Ibu Linda, 请您讲几句话，请您讲几句话 artinya tolong kasih sepatah kata gitu ya. Terus Ibu Linda bilang, oh, 我们一起工作这段期间，我非常感谢，非常感恩，因为我觉得很愉快，他是一个很好的人，bla bla 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 ya. Oke, saya nggak lanjutin ya. Jadi Ibu Linda bilang ya, oke, selama kita bekerja bersama-sama di penggalan waktu ini, berarti selama waktu project ini, saya merasa sangat happy, terus saya merasa sangat menyenangkan. 我觉得很愉快. Oke. Sampai sini, 期间 silakan di screenshot ya. Oke, halo Ma. Halo, oke, 谢谢 Pak Johannes, saya lanjut ya. 社交, oke. 社交 di sini diartikan sosial, tapi teman-teman tolong tambahkan arti ya. 社交 ini adalah pergaulan, communication skill ya, kemampuan untuk bergaul sebenarnya. Social life, kemampuan bersosialisasi. 社交. Se-nya teman-teman masih ingat tadi saya baru kasih tahu se-nya dari kata apa? Se ini dari kata 社会, masyarakat. Orang-orang ya, masyarakat. Kumpulan orang-orang namanya masyarakat. Jiao ini adalah 交流, interaksi. Jadi 社交 teman-teman boleh tambahkan kemampuan bersosialisasi. Oke. Kemampuan bersosialisasi. Bersosialisasi. Oke. Oke, nah saya kasih contoh kalimat ya. 姐姐的社交很好. Yang simple, teman-teman juga bisa kepakai. 姐姐的社交很好, 她有很多朋友 misalnya. Nah, ini simple tapi sehari-hari teman-teman kepakai. 她有很多朋友. Dengan kalimat ini semoga membantu teman-teman paham, oh, 社交 cara penggunaan di kalimat seperti itu. Oke. 姐姐的社交很好, 她有很多朋友. Dia ada sangat banyak teman. Ya. Oke. Sampai sini oke? Satu kalimat lagi ya. 我要多学学社交能力. 能力 ini kapasitas, kemampuan. Teman-teman boleh bantu saya translate kalimat yang di bawah. 我要多学学 社交能力. Ini kayaknya sering banget teman-teman bahas ya. Waktu baca Hanzi-nya jangan kecepatan. Oke, ya ini Pak Y.
外事。Oke ya, oh saya baca kesempatan ya. Oke, 我要多学学社交能力. Artinya apa? Saya harus banyak belajar ya, kemampuan untuk bersosialisasi. Biasanya teman-teman lebih kenalnya dengan saya perlu belajar banyak bergaul, banyak bagaimana membawa diri dalam berkomunikasi dan bersosialisasi. Ya, oke. Ya, 对不起ya Pak. Why? Saya pikir saya ngomong biasa ya, ternyata kecepatannya. 抱歉, sorry ya. 抱歉, sorry. 我要多学学社交能力. Saya perlu belajar kapasitas untuk bersosialisasi. Kalau yang di atas, 姐姐的社交很好. 姐姐ini cici ya, kakak perempuan. 社交itu adalah kemampuan bersosialisasinya. 很好, sangat bagus. 他有很多朋友. Dia memiliki sangat banyak teman. 他有很多朋友. Dia memiliki sangat banyak teman. Sampai sini oke. Ibu ya, oke, 对不起, Ibu Y katanya ya. 好，谢谢. Saya nggak lihat ke partisipan ya, nggak bisa lihat kameranya partisipan. Oke, saya lanjut ya. Tadi 社交 sudah. 隔离 13 ya. 隔离 ini adalah karantina. 隔离 ini kosakata baru semenjak ada COVID ya. Ya, kalau enggak sebenarnya karantinanya jarang banget kita pakai ya. Ya, tuonya banyak. Tuo banyak. Oke. Sampai sini saya berhenti dulu, teman-teman boleh screenshot. Ya, ada keli. Halo, Ma. Oke. Yang lain gimana? Ya, nengli itu kemampuan kapasitas. Oke, saya lanjutin dulu. Keli. Sorry. Keli. Ke ini adalah kepi. Kepi itu contoh ya, contoh. Kalau tadi lincu tetangganya bisa jadi di bloknya berbeda tetangga juga. Tadi ada lincu, ada kosakata lincu. Tetangganya bisa jadi misalnya contoh Ibu Meiska di blok S, saya di blok T, masih satu kompleks. Itu namanya lincu. Tapi kalau kepi ini benar-benar di samping rumah saya. Itu namanya benar-benar persis sebelah rumah saya, itu namanya kepi. Ya, tetangga samping rumah persis. Oke, saya mau jelasin kepi. Pi ini adalah dinding. Ke itu artinya kita tetangga yang cuman dipisahkan dengan satu dinding, itu maksudnya ya, benar-benar di samping rumah, namanya kepi. Lanjut, li ini adalah likai, itu meninggalkan. Ya, likai itu meninggalkan. Jadi keli itu maksudnya dipisahkan ya, dikarantina dari ya apa biasanya gitu ya, dipisahkan di karantina. Makanya orang-orang yang pulang dari luar negeri perlu karantina, artinya perlu dipisahkan dulu di satu tempat tertentu ya, namanya keli. Dipisahkan dari kerumunan orang biasanya, makanya disebut karantina, keli. Wo zai
Artinya apa teman-teman? 我在酒店隔离了2个星期。酒店nih hotel. 隔离tadi karantina. Terus 2个星期 2 minggu. Ya, 我在酒店隔离了2个星期。Betul, saya sudah karantina di hotel selama 2 minggu. Ini kalimatnya ya. 我在酒店隔离了2个星期。隔离itu meninggalkan. Li masih ingat jarak ya. Di modul berapa? 我忘了 lupa, tapi saya pernah bahas ya. 我家离酒店很近 misalnya. 我家离酒店很近 jarak ya. Makanya teman-teman jadi paham, oh dipisahkan dengan satu papan atau satu dinding gitu ya. Terus ada jarak, makanya disebut karantina ya. 我家离酒店很近 misalnya. Jarak rumah saya dengan hotel sangat dekat. Li artinya bisa jarak. Ya, tapi kalau 离开 artinya meninggalkan. 别离开我们, jangan tinggalin kami ya. 别离开我们, jangan tinggalin kami. Oke, 好了吗? Saya boleh lanjut. Jadi yang saya bahas ke teman-teman ya, bahasa Mandarin, begitu teman-teman sudah kuasai satu kosakata basic, maksudnya kayak satu level basic, teman-teman tinggal mendalami sendiri itu udah lebih gampang. Kenapa? Karena kosakata yang baru, kayak COVID, karantina, sekarang ya banyak muncul kosakata baru, itu tidak ada huruf baru, nggak ada, meo, tapi dia ambil dari kosakata yang ada, ya, geli. Oke, lanjut. 遇到. 遇到 ini adalah bertemu secara tidak sengaja. Sinonimnya dengan apa, teman-teman? Masih ingat? Ayo, baru lewat minggu lalu. 遇到, bertemu secara tidak sengaja. Bahasa Mandarinnya, yes, 谢谢同学们. 碰到, ya, sama sinonim ya. 碰到, 遇到, itu semuanya artinya sama dan boleh sinonim, boleh saling menggantikan ya. Halaman 8, Ibu Juli ya. Halaman 8 kita lagi bahas kosakata. Halaman 8. Oke, lanjut 15. Di nomor 15 kita akan bahas nomor 15. 急事. 急事 itu adalah hal mendesak, hal darurat ya. 急事, 事-nya adalah urusan. 急 itu 着急, panik ya. Urusan yang bikin panik berarti darurat, urgent ya. Itu namanya 急事. 急 dari 着急ya, gelisah, panik ya. Terus 事 adalah urusan. Jadi urusan yang bisa bikin panik berarti urgent ya, urgent banget ya. 有急事. 老师我有急事要先离开. Misalnya contoh teman-teman lagi Zoom. Terus tiba-tiba ada urgent. Nah, teman-teman mungkin chat di di kolom chat. 老师我有急事要先离开. Sekalian saya pakai kosakata yang ada ya. 老师 saya ada urgent, urusan mendesak. 我先离开, saya leave dulu ya. 就是这个离开. Nah, teman-teman pakai leave dulu ya, izin leave ya. Nah, 就是这个我先离开, saya tinggalin dulu ya, saya leave dulu seperti itu ya, 离开. Beda huruf Mandarin. Terus ya, jam 9 itu beda huruf Mandarin, beda nada ya, Ibu Hermin. Kalau jam 9 9点, ini jam 9. Tapi huruf Mandarinnya berbeda. Itu kenapa saya encourage teman-teman, maksudnya misalnya nanti habis kita belajar kayak gini, teman-teman mendalami mungkin private atau ke tempat kursus, silakan kudu banget harus mengenal namanya huruf Mandarin ya. 9点, huruf Mandarinnya begini. Ya. Kalau ini 9点, jam 9. Huruf Mandarinnya berbeda ya.
不一样。Ya, kalau kita cuma belajar JIU, DIAN, jadi akan pusing. Oh, kemarin katanya jam 9. Sekarang ini hotel gitu ya. Lausnya keliru kali, bukan, 不是. Jadi nada berbeda, terus huruf Mandarinnya juga berbeda ya. Jadi ayo semangat biar nanti bisa melanjut ke huruf Mandarin ya. Oke, 再来是 kita lanjut ya. 部分itu adalah bagian ya, bagian namanya 部分. Tadi kemarin kita udah belajar 第一部分, 第二部分, 第三部分 dan seterusnya ya, bagian part. Saya lanjut. 包括ini termasuk. 包括你, 包括他, 包括我. Termasuk saya, termasuk kamu, termasuk dia. Contoh ya, 包括. Kalau tidak termasuk, 不包括, tidak termasuk ya. 不包括, tidak termasuk. Sampai sini oke? Saya kasih contoh kalimat satu ya. Contoh, oke. Ini aja. 价钱不包括这个价钱不包括酒店. Misalnya contoh teman-teman udah boleh jalan-jalan, terus teman-teman ke pameran tour and travel, contoh ya. Nah, begitu dikasih satu angka gitu ya, si petugasnya bilang, 这个价钱 ini price, harga, 不包括 tidak termasuk 酒店. Ya, harga ini tidak termasuk hotel. Contoh ya. Jadi paket wisatanya tidak termasuk hotel, mungkin teman-teman perlu tambah berapa baru termasuk hotel. Kayak gitulah contoh ya, kira-kira. Jadi 这个价钱不包括酒店. Nah, teman-teman kalau lagi kasih tahu orang bahwa ini tidak termasuk apa, langsung pakai ya, bla bla bla, 不包括什么什么, tidak termasuk apa. Dia gampang kok masukin kalimatnya juga direct aja ya, tidak termasuk 不包括. Oke, kita lanjut. 开会, tadi saya sudah jelasin ya, saya sudah boleh lanjutin berikutnya. 等等 ini dengan huruf Mandarin yang sama ya. 等 itu artinya tunggu ya. 大家请等一下, kan saya suka bilang ya, 等 tunggu ya, tunggu. Nah, tapi kalau misalnya ini tergantung konteks ya. Saya kasih kalimat deh. Dengan huruf Mandarin yang sama ya, tapi teman-teman masih lihat konteks. 比如说 你再等等，他快到了. Artinya apa? Boleh bantu saya translate? Taunya tiba, ya. 你再等等, 等等 ini again lagi. Jadi kalimat ini, ya kamu tunggu lagi ya, tunggu lagi gitu ya. Di sini jadi artinya tunggu, tunggu yang diulang, ya. Verb, tunggu yang diulang. Dia sudah segera tiba. Begitu kita dengar kalimat ini, teman-teman paham. Oh iya ya, tunggu bentar lagi lah, dia udah mau nyampe. Ni zai deng deng, ta kuai dao le. Dia sudah mau nyampe. Itu satu. Nah, coba ya, saya lihat cukup nggak? Saya ganti halaman lain ya, teman-teman ya. Teman-teman silakan screenshot dulu. Saya mau kasih yang artinya dan lain-lain. Huruf Mandarinnya sama. Kalau hurufnya berbeda, pasti saya bilang hurufnya berbeda. Justru ini huruf Mandarinnya sama. Begitu teman-teman baca artikel, teman-teman melihat ini konteksnya apa. Kalau konteksnya dia tunggu, kan ketahuan di kalimat. Begitu konteksnya dan lain-lain, dia juga ketahuan di kalimat ya. Oke, sampai sini oke? Saya boleh lanjut? 我买了很多水果，有苹果、香蕉、葡萄等等。
Kalau sampai di sini nggak mungkin tunggu ya. 我买了很多水果. 水果 itu buah-buahan ya. Di sini konteksnya dan lain-lain gitu ya. Oke, belum screenshot, nanti saya balik bentar ya. 有苹果 apple. 香蕉是什么？ pisang, 谢谢ya. Oke, 葡萄 anggur ya. 等等 di sini jadi lain-lain. Nggak mungkin tunggu ya, 不可能. Tergantung konteks kalimat. Tapi huruf Mandarinnya sama teman-teman ya. Oke. Kalau huruf Mandarin beda kan saya akan bilang, oh beda loh teman-teman huruf Mandarinnya, jadi nggak mungkin salah. Tapi karena ini huruf Mandarinnya sama, teman-teman lihat berdasarkan konteks ya. Silakan screenshot yang ini, saya balik ke sebelumnya ya. Ya, saya sudah membeli sangat banyak buah-buahan. Ada apel, pisang, anggur, dan lain-lain. Jadi dia nggak diterusin. Nah, teman-teman, satu lagi pengetahuan buat teman-teman, begitu konteks kalimatnya yang expert gitu ya, dia kadang cuma satu kali aja, nggak diulang. 我买了很多水果，有苹果、香蕉、葡萄等. Itu kita paham, oh, dan lain-lain, walaupun satu huruf ya. Kalau teng-teng kita masih, oh iya, dan lain-lain ya, diulang lebih jelas lagi. Kadang-kadang mereka cuma pakai satu huruf, tapi tergantung konteks kalimat ya. Oke, 这个好了吗? Saya mungkin balik dulu ke halaman 10, tadi katanya ada yang belum sempat screenshot. Sudah? 好了. Oke ya, silakan yang belum. Jadi kalau ini huruf Mandarinnya sama, teman-teman perlu apa namanya? Perlu apa namanya? Lihat dari konteks kalimat ya. Oke. 我也不知道时间到了. Saya juga nggak tahu ya waktunya sudah tiba. Oke, 谢谢. Ya ada telepon masuk. Oke, 好的. Kita sampai sini dulu, berarti sampai 19 ya. Nanti teman-teman ingatin saya lanjutin di minggu depan. 好，谢谢同学们，谢谢班长，谢谢大家，祝大家周末愉快，拜拜。老师再见。再见。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，再见。谢谢老师，谢谢班长，谢谢老师。谢谢。